Yo, meningkatkan kualitas hidup kita dan kualitas masyarakat kita. Di situ nanti akan lahir peradaban yang mulia dan beretika, basisnya ilmu. Saya bilang tadi peradaban jaya itu ketika basis keilmuannya jaya, bukan politiknya dan bukan ekonominya. Ekonomi politik itu pendukungnya, harusnya begitu. Oke, jadi pendidikan itu urgent. Terus tujuannya sekarang, ini teori-teori pendidikan dari beliau. Pendidikan Islam itu tujuannya yang pertama adalah khairul bariyah. Khairul bariyah itu menciptakan manusia yang paling baik. Versi dirimu yang terbaik bisa lahir ya tetap lewat jalur pendidikan. Jadi kalau kamu ingin optimal, saya ingin eksis jadi diriku, Pak, bahasamu tiap hari kan itu. Jalur paling utama apa? Pendidikan. Kalau saya ngomong pendidikan, bayanganmu jangan hanya sekolah dan kuliah ya. Semacam-macam. Pendidikan itu semua aspek hidupmu bisa jadi jalannya pendidikan. Kamu nongkrong di angkringan itu bisa pendidikan. Di situ ilmu bisa masuk lewat obrolanmu, asal obrolannya manfaat, mutu. Bukan obrolan yang aneh-aneh. Kamu apalagi nongkrong sama temenmu di mana, kamu jalan kemana, itu semuanya bisa, setiap tempat bisa jadi tempat pendidikan, setiap tempat bisa jadi sekolah, seperti sering saya kutip. Setiap orang bisa jadi guru, ya kan? Kamu ketemu siapapun, kalau ada orang kan kamu bisa belajar dari dia. Oh, aku punya temen ini, tiap hari meso, pagi meso, siang meso, sore meso. Itu kan kamu bisa belajar. Oh, ternyata gitu. Nah, itu kan, jadi besok pagi kamu, wah, aku belajar filsafat pisuan dari dirimu. Kamu guruku tentang hal itu. Oh, setiap orang itu bisa mengajarimu sesuatu. Kalau bahasa kita kan bisa kita ambil hikmahnya dari apapun. Jadi dari situ nanti kualitas hidup kita meningkat. Karena sering saya bilang Allah memposisikan kita di mana itu pasti tidak iseng, pasti ada tujuannya. Kenapa sih kok aku tiba-tiba kuliahnya di UIN atau di UGM atau di UNY? Kenapa kok temenku ini orang jenis kayak gini semua? Kenapa? Ya, oh itu kamu, itu sebenarnya amanat, itu sebenarnya pelajaran-pelajaran bagimu. Jadi ambil hikmahnya. Mungkin itu jadi bekalmu nanti, hidupmu mungkin ada hubungannya dengan riwayat hidupmu. Nah, jadi di situ kita bisa membangun diri kita jadi versi terbaiknya dirimu. Khairul bariyah. Jadi manusia dalam derajat yang paling utama. Oke, tujuan pertama itu. Kemudian tujuan kedua, pendidikan itu ya manfaatnya. Jadi dengan ilmu hidup terus jadi lancar. Masalah-masalah ketemu solusinya. Kalau ini praktisnya. Yang pertama tadi pengaruhnya pada individu, kalau ini manfaat nyatanya. Jadi pendidikan itu yang pertama ke dalam, yang kedua keluar, manfaat untuk sekelilingmu, dan yang ketiga ke atas, mencari ridhonya Allah. Jadi dia membangun dirimu, dia berkontribusi untuk masyarakatmu, dan yang terakhir ilmu adalah jembatanmu untuk mendapatkan ridhonya Allah. Di antara jalan hidup
Yang dicintai Allah adalah jalan para pencari ilmu. Kemarin waktu kita cerita tentang Imam Ghazali dengan ilmu laduninya, cerita Al-Jarnuzi dengan ta'lim muta'alimnya, kan banyak urian-urian tentang keutamaan ilmu. Nanti di Adabul Alim wal Muta'alim dulu kan juga ada keutamaan ilmu, bahwa ilmu adalah jalan yang paling mungkin untuk kita mendapat ridho dari Allah. Allah itu senang luar biasa kalau kita menempuh jalan ini. Malaikat disuruh membentangkan sayapnya melindungi kita, ikan-ikan di laut mendoakan kita, kalau pakai kalimatnya Imam Ghazali. Jadi jadikan saja setiap detik hidupmu adalah belajar mencari ilmu, maka Allah akan melindungimu di setiap detikmu. Sehingga mencari ilmu itu tidak ada selesainya. Terus niati saja belajar. Nawa itu cari ilmu. Kamu lagi nonton TV, ini juga cari ilmu. Kamu lagi buka HP, ini juga cari ilmu. Bismillah. Robbi zidni ilma, kan gitu. Kalau sudah niat dengan nama Allah, kan nggak mungkin kamu nonton film yang aneh-aneh, nggak mungkin kamu nonton mosok rek mau bismillah kok nonton kayak gini, nggak jadi kan gitu. Sama temenmu misalnya nawa itu yuk kita saling belajar, kan nggak mungkin terus melakukan yang jelek-jelek, yang aneh-aneh. Jadi niati saja setiap detik hidupmu mencari ilmu lillahi ta'ala. Nah, Allah akan ridho. Kalau Allah ridho, hidupmu lancar. Allah yang ngatur skenario hidupmu di versi terbaiknya. Tidak usah khawatir. Yang itu mungkin kamu tidak nyampe ke sana. Kok ya tiba-tiba saya sesukses ini, sedahsyat ini. Mungkin karena di situ ada bermain keridhaan Allah. Oke, jadi itu tujuan pendidikan. Terus hasilnya apa pendidikan itu? Yaitu tadi, karena kita dengan ilmu potensi kita berkembang, kita jadi khairul bariyah, maka ilmu menghasilkan manusia yang berkembang semua potensinya, jasmaninya, rohaninya, dunia dan akhiratnya. Jadi ternyata kuncinya ada di ilmu. Apa sih yang tidak butuh ilmu? Sekarang boleh kamu sebut apapun masalahmu. Jalannya pertama-tama adalah kamu harus tahu ilmunya. Pak, saya itu loh kalau kuliah kok tidak lulus ya Pak. Itu kuncinya ilmunya. Kamu harus belajar lagi cara kuliah yang baik. Saya kok bolak-balik putus saja Pak, bolak-balik ditolak, nembak kemana-mana ditolak. Nah, kamu harus belajar ilmu caranya biar tidak ditolak. Ya entah caranya apa-apa, kamu mungkin targetnya harus diukur dulu sama kemampuanmu, kemudian dan lain sebagainya. Itu namanya ilmunya. Pak, masalah saya itu satu Pak, tiap akhir bulan dompetku mesti terus kosong Pak. Misalnya, kamu harus belajar berarti cara mengelola keuangan. Lagi-lagi kuncinya di ilmu. Masalah saya sekarang itu Pak, temen satu kamar sak kos-kosan itu Pak. Waduh Pak, saya tidak bisa tidur, tidak bisa nyaman, tiap hari ribut saja. Nah, sekarang kamu belajarlah ilmunya cara menghadapi teman yang menyebalkan. Ya kan apa-apa ya, kalau ngerti ilmunya kan enak. Ketika kamu tidak tahu ilmunya, itulah awal kebingunganmu, awal masalahmu, awal lahirnya konflik-konflik dalam hidupmu. Segalanya ada ilmunya. Disitulah nanti potensi hidup kita akan muncul semua. Kalau kamu ngerti teorinya, ngerti ilmunya. Kan teori-teori pendidikan hari ini menyebut orang bodoh itu tidak ada. Anak bodoh itu tidak ada, yang ada orang malas.
Males kenapa? Males mengembangkan potensinya. Kalau kamu mau, kamu bisa kok. Kamu mampu kok. Hanya kamu tidak mau saja. Atau tidak mau tahu. Saya ini orang desa, Pak, bisa apa, Pak? Kamu minder dewe, ya mandek kamu di situ. Saya tidak bisa, Pak. Kayak kalau gitu-gitu itu saya tidak bisa, tidak bidang saya, Pak. Loh, kalau kamu pingin minat ya jalani saja, belajar, cari ilmunya, nanti bisa. Jadi ilmu nanti jadi kuncinya kesuksesan hidupmu. Terus yang kedua, kalau ini hasil sesuai analisisnya Kiai Hasim zaman itu, dengan ilmu negara kita, bangsa kita akan bisa hidup mandiri, bermartabat. Karena negara yang menguasai ilmu, menguasai sains, menguasai teknologi, dia mandiri. Kalau tidak menguasai, kan minta tolong orang lain, negara lain. Kalau minta tolong orang lain, negara lain, ya kita tergantung sama mereka. Kita sumber daya luar biasa, melimpah-limpah. Migas kita luar biasa. Tapi tidak ada yang tahu ilmunya, cara ngolahnya gimana. Akhirnya terus diekspor. Masih mentah. Nunggu mateng dulu, mateng baru kita impor balik ke sini. Terus jadinya mahal. Ya salah dewe, tidak ada yang menguasai ilmunya. Jadi dengan ilmu bangsa kita akan mandiri. Tapi kalau tidak, ya kita akan tergantung. Jangan lupa orang yang tergantung itu, dia akan dijajah dalam tanda petik oleh tempat dia bergantung. Ya kayak kalian itu loh, misalnya kampusmu jauh, kamu tidak punya motor, tiap hari kamu bareng sama temenmu yang punya motor. Akhirnya kamu tergantung sama temenmu yang bawa motor. Oh, itu temenmu yang bawa motor bisa menjajahmu. Kamu mau, ayo berangkat jam 7, ndak aku kuliah jam 9, kalau mau bareng ya jam 9. Oh, itu kamu kalah, sudah kamu dijajah. Tiba-tiba belok ke warung terus makan, kamu bayarin ya? Loh kok aku yang bayarin, mau diantar ndak? Oh yes. Kamu ndak bisa nego, kamu dijajah terus akhirnya. Oke. Coba kamu mandiri. Sudahlah, aku ndak harus bergantung pada motormu. Jalan kaki juga kuat misalnya. Kalau kuat. Oke, udahlah aku nginep aja di kampus. Ndak usah pulang misalnya. Oke ya, mandiri lebih mulia, lebih bermartabat daripada tergantung. Itulah makanya kita bolak-balik disuruh membaca surat Al-Ikhlas itu kan, Allahus Shomad. Tempat kita bergantung harusnya hanya Allah. Jadi ketergantungan satu-satunya yang diizinkan dalam Islam itu ketergantungan pada Allah. Ketergantungan yang lain itu harus dicek dulu karena membahayakan. Apalagi ketergantungan narkoba, wah, kamu bisa masuk penjara itu. Oke ya, jadi ilmu membuat kita mandiri. Kalau kita sudah mandiri, kita jadi orang yang bermartabat. Kalau kamu punya teman mandiri, apa-apa ditanggulangi sendiri, diatasi sendiri, rasanya kan keren. Dia bermartabat sekali. Garap soal ujian, ndak bisa, tapi dia berusaha sendiri digarap. Kamu bilang, mas, aku ngerti jawaban nih, tak contoh nih. Ndak, aku ngerjain sendiri aja. Itu kan rasanya keren, meskipun nilainya jatuh. Tapi kan bermartabat dia daripada yang pontang-panting nyari contekan. Gitu loh. Kamu lebih menghargai temenmu yang mandiri. Ndak lah, ndak bisa tak kerjain sendiri, aku mandiri wis, ndak pengen nyontek yang lain. Itu kan rasanya keren. Karena dia kelihatan punya harga dibandingkan yang menggadaikan kejujurannya demi nilai. Terus, dan zaman itu powernya ilmu bisa jadi kendaraan untuk menuju kemerdekaan. Karena ini Kiai Hasim kan zaman
perjuangan. Jadi semakin meningkatnya ilmu, semakin kuat sumber daya untuk membebaskan diri dari penjajahan. Nah, fokusnya beliau di situ. Sampai nanti terkenal sekali kan dengan resolusi jihadnya. Jadi ini hasilnya ilmu ada di sini. Terus, nah sekarang kita harus jeli juga, perhatikan ilmu juga ada karakter-karakternya. Jangan menghabiskan waktu untuk menimba ilmu yang tidak ada manfaatnya. Jadi ada kategori ilmu terpuji, ada kategori ilmu tercela, ada kategori terpuji tapi bisa dapat jadi tercela. Yang terpuji jelas segala pelajaran, segala materi yang berhubungan dengan agama, ibadah, kebenaran, kebaikan, jalan untuk mendekat pada Allah dan mencari ridhonya. Jadi ilmu yang semacam ini pasti terpuji. Ketika kalian belajar sesuatu, coba dicek, dengan aku tahu ini, hidupku jadi semakin berkualitas enggak? Ada kedekatan enggak dengan Allah? Dengan aku belajar ini, aku jadi semakin dekat dengan Allah enggak? Kalau ilmu ini aku jalankan, aku ingat Allah enggak? Nah itu ilmu yang membuat kita tidak lupa dengan Allah dan membuat kita ingat dengan Allah, itu pasti ilmu yang terpuji. Termasuk juga ilmu tentang agama, ilmu tentang ibadah, ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang kebaikan. Ini pasti terpuji. Ada ilmu yang tercela. Ilmu yang tercela itu kebalikannya. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, baik untuk dunia maupun akhirat. Ya kalau di tulisannya Kiai Hasim, ya contohnya antara lain ilmu-ilmu jenis ilmu santet dan lain-lain. Ya, tapi sebenarnya semua yang tidak ada gunanya dunia akhirat, ya tidak perlu kita capek-capek belajar. Carilah ilmu yang ada manfaatnya dunia maupun akhirat. Paling tidak akhirat. Kalau tidak ada manfaatnya sama sekali, kemungkinan ilmu itu tercela. Ada juga sebenarnya ilmu ini terpuji, tapi ketika salah dosis atau overdosis jadi tercela. Misalnya seperti filsafat ini, kalau salah dosis terus pikiranmu jadi kacau, ndak karu-karuan, terus harusnya konstruktif malah destruktif, harusnya membantu malah merusak. Nah, itu jenis ilmu yang terpuji tapi terus jadi tercela. Dia ndak cuma filsafat, ilmu apapun kalau kita salah dosis, overdosis, biasanya terus jadi tercela. Bahkan ilmu agama juga begitu. Tasawuf ngurusi batin itu bagus, tapi kalau overdosis apa-apa dilihat batinnya, terus tidak peduli sama lahir, jadinya kebatinan. Terus kamu sudah sholat mas?